Shelter ini jadi tempat berkumpulnya kuda delman, tumpuan nafkah bagi para kusir di Jakarta. Tapi di balik perannya sebagai bagian dari budaya lokal dan sumber penghidupan utama, muncul pertanyaan, gimana perlindungan dan kesejahteraan bagi para kusir dan kudanya? Kan karena dia lama nggak makan, jadi tetap kita kasih antasida buat ngatasin asam lambungnya. Shelter ini jadi tempat berkumpulnya kuda delman, tumpuan nafkah bagi para kusir di Jakarta. Tapi di balik perannya sebagai bagian dari budaya lokal dan sumber penghidupan utama, muncul pertanyaan, gimana perlindungan dan kesejahteraan bagi para kusir dan kudanya? Terutama karena laporan komunitas peduli kuda pekerja mengungkap bahwa populasi kuda delman di Jakarta anjlok dalam beberapa tahun terakhir. Diperburuk pula karena sebagian kusir memilih perawatan tradisional yang meski jadi tradisi turun-temurun, tapi ternyata dinilai menyakitkan bagi kuda. Sayangnya para kusir tak punya banyak pilihan. Bagi Panti yang sudah 20 tahun jadi kusir delman misalnya, dengan pendapatan terbatas, dia harus mengeluarkan 70.000 per hari untuk memberi pakan dan mengandalkan pengobatan alternatif sebelum ada bantuan dari komunitas kuda pekerja. Pasti kita ngutang, Pak. Ngutangnya itu bukan untuk pribadi saya, bukan perut saya atau keluarga saya, tapi buat dia, seperti itu. Kalau dibilang usahakan buat dia, batin pengen nangis, Pak. Aturan mengenai kesejahteraan hewan sebenarnya sudah ada di Indonesia, tapi yang terbaru, DPR mau memasukkan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan ke Prolegnas 2026. RUU ini awalnya bertujuan melarang perdagangan anjing dan kucing yang mencapai 13.000 hewan per bulannya di sejumlah daerah. Namun para aktivis berharap RUU ini bisa jadi payung hukum yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan dan penelantaran hewan yang kerap terjadi tanpa konsekuensi hukum yang jelas. I really hope that these national laws also, of course, include horses. It will be a game changer for us because, the 20% of the horse owners that does not want to cooperate, if there are laws in place, then we can say, look, if you don't change, we're going to report you. They were never exposed to this kind of education, and they basically were using these horses as a machine. Pertanyaannya, bagaimana DPR bisa menjamin RUU ini agar mampu melindungi hewan tanpa menghilangkan sumber pencaharian sebagian orang? Tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan sehingga hewan itu jadi sakit, jadi tersiksa. Nah, itu mungkin koridor-koridor yang harus kita atur dalam undang-undang itu. Menurut kamu, apa lagi yang perlu ada di pembahasan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan nantinya?